Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas mengenai studi kasus Motivated by Big Brother. Video ini disusun oleh kelompok 18 yang beranggotakan Husnul Khotimah, Rizka Amalia Adani, dan Muhammad Ato Algoji. Pada saat ini, teknologi adalah hal yang hebat. Internet memberi kita akses instan ke banyak informasi, dan smartphone memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan orang lain melalui email, SMS, dan tweeting. Namun kemudahan konektivitas itu juga membuat karyawan seperti sedang diawasi. Beberapa perusahaan menggunakan teknologi untuk melacak aktivitas karyawan mereka, dan beberapa dari pelacakan ini dilakukan atas nama Sains. Misalnya Bank of America Corp yang ingin mengetahui apakah interaksi tatap muka membuat perbedaan pada produktivitas tim pusat panggilannya. Sehingga meminta sekitar 100 pekerja untuk memakai lencana selama beberapa minggu untuk melacak keberadaan mereka. Selain itu, perusahaan melacak karyawan untuk memastikan bahwa mereka bekerja keras, yang beresiko membuat sebagian orang benar-benar kehilangan motivasi. Biometrics akurat juga menggunakan pemantauan komputer untuk mengawasi telekomutersnya. Kata Timothy Daniels, wakil presiden operasi, melihat situs web yang telah dikunjungi karyawannya, memungkinkan kita untuk terus mengawasi tanpa terlalu invasif. Saat ini sekitar 70% organisasi memantau karyawan mereka. Tetapi, apakah melacak karyawan etis? Bagaimana pemantauan mempengaruhi perilaku dan motivasi para pekerja? Studi kasus ini menggambarkan tentang bagaimana peranan teknologi dalam memantau atau memonitor setiap aktivitas karyawannya dalam jam kerja di perusahaan. Dalam konteks konsep motivasi kerja, pemantauan ini dapat mempengaruhi perilaku dan motivasi karyawan dalam bekerja. Dalam hal ini, teori penguatan menggunakan konsep pengkondisian sebagai suatu motivasi, yaitu berkaitan dengan membentuk, mengarahkan, mempertahankan, dan mengubah perilaku dalam organisasi. Dengan penguatan positif yang diterapkan, seperti memantau karyawan sehingga mereka bersungguh-sungguh dalam bekerja, maka kinerja mereka menjadi lebih baik. Atas membaiknya kinerja tersebut, maka perusahaan bisa saja memberikan reward atas kesungguhan mereka dalam bekerja. Di samping itu, pada teori penguatan negatif, mereka akan menghindari kegiatan yang tidak produktif seperti bergerombol ataupun bermain-main dalam jam kerja dan kegiatan negatif lainnya yang bisa menurunkan kinerja karyawan. Dengan adanya pemantauan tersebut, mereka akan bekerja keras untuk menghindari akibat stimulus yang tidak diinginkan dari perusahaan. Menurut two-factor theory atau teori dua faktor hasil karya Frederick Herzberg pada tahun 1959, karyawan hanya akan termotivasi untuk melakukan pekerjaannya dengan semaksimal mungkin bila mereka telah puas akan pekerjaannya. Tingkat kepuasan karyawan akan bergantung pada dua faktor, yaitu hygiene faktor dan motivator. Berdasarkan teori tersebut, kepuasan pekerja dapat berasal dari pengakuan yang tidak hanya berasal dari pengakuan pemimpin ataupun manajemen perusahaan, melainkan juga dapat berasal dari sesama pekerja. Hal tersebut dapat kita lihat dari apa yang terjadi di Bank of America Corp. Setelah 100 pekerja dilacak, ditemukanlah bahwa pekerja yang paling produktif adalah pekerja yang paling sering berinteraksi dengan orang lain. Dapat diasumsikan bahwa pekerja merasa diakui keberadaannya ketika melakukan interaksi dengan orang lain, sehingga mereka lebih termotivasi untuk bekerja dan produktif jika sering berinteraksi dengan karyawan lainnya. Hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi perusahaan dalam meningkatkan motivasi karyawan dan meningkatkan interaksi antar pekerja. Bank of America Corp akhirnya menjadwalkan istirahat kerja untuk kelompok daripada individu agar interaksi mereka berjalan lancar dan dapat menimbulkan motivasi kerja yang tinggi. Teori ekspektasi dalam konsep motivasi kerja pertama kali dikemukakan oleh Viktor Fromm yang mengatakan bahwa motivasi seseorang mengarah pada suatu tindakan yang bergantung pada kekuatan pengharapan. Tindakan tersebut akan diikuti oleh hasil tertentu dan bergantung pada hasil bagi seseorang tersebut. Dalam hal yang lebih praktis, para karyawan akan mengarahkan pada penilaian kinerja yang baik, yang mana penilaian yang baik akan mengarahkan pada imbalan organisasi. Para pemikir melihat perilaku sebagai yang disebabkan oleh lingkungan. Maksudnya adalah para karyawan akan termotivasi untuk bekerja jika dia merasa nyaman dan kinerja mereka akan diukur untuk menentukan imbalan yang mereka dapatkan. Dengan adanya sistem pelacakan pada karyawan, perusahaan ingin karyawan melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Dalam pelaksanaan sistem ini,
Perusahaan harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa akan diadakannya sistem pelacakan terhadap karyawan saat bekerja, dan semua akan terpantau dari sistem ini. Perusahaan juga harus memperhatikan pemakaian sistem ini, agar para karyawan tidak merasa terganggu akibat dari sistem pelacakan ini. Karena bisa saja sistem ini malah menimbulkan dampak turunnya motivasi pekerja, yang membuat pekerja merasa selalu diawasi. Dengan adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari perusahaan, diharapkan agar para karyawan tidak terkejut dengan sistem pelacakan ini, sehingga para karyawan akan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Perilaku disebabkan oleh lingkungan. Dengan adanya sistem kontrol ini, perusahaan akan lebih mudah mengontrol para karyawan pada saat jam kerja, sehingga karyawan akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan tidak akan melakukan penyimpangan pada saat jam kerja berlangsung. Dengan sistem kontrol dari perusahaan, para karyawan dituntut untuk bekerja keras dan disiplin saat bekerja. Diharapkan dengan adanya tindakan kontrol oleh perusahaan menggunakan teknologi tersebut, sikap karyawan akan lebih semangat dan bekerja keras dalam bekerja. Karena imbalan yang mereka dapatkan akan tergantung dari hasil kinerja yang mereka lakukan. Dengan disiplinnya para karyawan, maka akan buat produktivitas perusahaan meningkat. Sekian materi dari kami. Terima kasih.